Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Indira Mawati di Oke, obrolan kita, obrolan inspirasi. Masih bicara tentang prestasi mahasiswa di Unisba. Dan kali ini kembali lagi nih di kancah internasional. Saya sudah didampingi seorang wanita cantik. Dia juga aktif di berbagai macam organisasi. Kita kenalan dulu sama Ervina Rizky Purwaningrum. Apa kabar, Vina? Alhamdulillah. Panggilannya Vina bener ya? Iya, Bu, betul. Oke, kenalan dulu deh, Vin. Iya, halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ervina Rizky Purwaningrum. Saya dari Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Angkatan 2019? Iya, betul, Bu, Oke. angkatan 2019. Vina ini selain nanti kita bicara soal imun ya, Iya, karena tadi pas awal saya bacanya imun, penyakit kah gitu ya, imun tubuh gitu ya. Ternyata Vina ini baru saja mendapatkan top 5 ya? Iya, Atau top dari 5 negara? top promosional sih, Top Bu. promosional ya, jadi di bidang kegiatan itu namanya IMUN, ya International Model United Nation. Jadi ini terkait banget dengan yang namanya PBB. Nah, Vina juga aktif sebagai sekjen Di PMMBN. apa sih? Ya, PMMBN itu Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara, dan itu dinaungi oleh Kemenak dan juga Kemenhan. Posisinya sekjen nomor 2 gitu ya. Sebelum top manajemennya ini luar biasa banget, anak Unisba nih ya, dari Fakultas Dakwah. Dan memang kemarin pun juga karena penyiaran Islam menangnya di bagian top promotion ya. Iya. Emang sampai berapa like-nya sih? Waktu pas itu berapa ya, Bu? Karena kan itu kita per minggu, pokoknya dalam setiap kita dikasih waktu nih, Bu, selama 5 minggu. Nah, di situ setiap minggunya itu selalu dikumpulkan gitu. Nah, karena saya juga aktif dalam berbagai media sosial, mau nggak mau saya pengen, sebenarnya kan iseng ya, Bu, ini apa gitu kan. Tapi saya coba mengoptimalkan gitu apa yang saya punya hari ini. Saya share, saya juga ajak teman-teman seperti itu. Nah, alhamdulillah nggak nyangka juga kok bisa masuk gitu, karena kan posisinya adalah kita tidak hanya satu negara gitu, tetapi berbagai negara saingannya, ya persaingannya gitu lumayan. Jadi emang dia dihitung dari 5 minggu itu, Bu. 5 minggu itu. Kegiatan si Aimun ini ya? Iya. Bukan imun ya? Aimun. Aimun. Nah, ini apa sih Aimun? Mungkin teman-teman di sana juga mempertanyakan ya, Aimun itu apa? Jadi International Model United Nation. Maksudnya itu apa sih International Model? Model catwalk, model foto, atau model apa gitu? Iya, betul, Bu. Karena emang orang ketika mendengar model, ya tadi yang di fashion ataupun bagaimana. Nah, jadi sebenarnya Aimun itu adalah organisasi tentang kepemudaan. Terus juga hari ini Aimun itu organisasi tentang yang menyelenggarakan simulasi konferensi persidangan PBB hari ini. Kayak gitu. PBB. Simulasi ya? Simulasi yang hari ini kan banyak ya, Bu, persoalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik itu dari ranah ekonomi, dari ranah gender ataupun sosial, politik, itu dibahas di sana, Bu. Oke. Gitu. Nah, awalnya bisa masuk ke Aimun ini gimana? Daftar dulu kah? Atau memang tiba-tiba ada informasinya langsung ikutan aja deh, iseng apa gimana sih? Coba, mungkin ada teman-teman yang lain pengen ikutan juga nih, mengikuti jejaknya Vina. Iya, sedikit cerita ya, Bu, ini. Aimun itu sebenarnya udah lumayan lama juga sih, Bu, dia berdiri dan juga dia berkembang. Nah, saat itu tuh saya kan posisinya lagi mencari magang, Bu. Ada tugas, emang ada ini ya, SKS untuk apa sih namanya, job train, iya. Gitu ya? Iya, sebelum saya udah daftar di yang lain kemarin tuh saya juga sekaligus magang gitu di tempat yang lain. Nah, iseng cobain daftar, di situ tuh saya isi link, terus juga CV, terus juga ada motivation letter kayak gitu, Bu. Saya coba daftar. Rupanya dapat ya balasan dari email, rupanya saya lolos gitu, lolos. Nah, memang hari ini untuk peserta magang jadi intens di sana itu emang nggak terlalu sulit, Bu, tetapi yang menjadi kunci di sini adalah ya bagaimana tadi kita untuk menangi ataupun menjadi unggul ya di situ, Bu, mendapat hal-hal yang menjadi keunggulan dari program Aimun itu sendiri. Dan kebetulan alhamdulillah ketika saya sudah selesai kemarin 5 minggu, saya juga langsung direkrut lagi untuk ikutan, tapi itu khusus yang sudah
lolos Oke, gitu. jadi gelombang keduanya Gelombang ya. kedua, Batch tapi keduanya, itu tapi levelnya mungkin lebih, lebih tinggi, tinggi, ya. Oke. iya, Gitu. gitu. Jadi top promotion. Iya. Tugasnya ngapain sih sebenarnya top promotion tuh? Nah, jadi kegiatan Aimun ini sendiri dia kegiatan-kegiatan yang meranah pada pemasaran, terus juga lebih ke marketing dan yang lainnya. Nah, di situ tugas-tugasnya adalah yang pertama kita bakal harus jadi ambasador Aimun itu di setiap kampusnya. Terus yang kedua kita itu mempromosikan organisasi Aimun ini sendiri dan juga konferensi yang dibuat oleh Aimun ini sendiri. Nah, Aimun ini nggak hanya konferensi aja Bu ataupun simulasi itu, tetapi dia mengadakan kayak misalnya lomba olimpiade se-internasional yang kayak gitu. Nah, di situ kita tugasnya mempromosikan bahwasanya di Aimun ini dia ada apa aja gitu. Jadi nggak hanya konferensi sebenarnya Bu. Jadi ada lomba-lomba terkait misalnya keilmuan atau keahlian? Keilmuan, keahlian, terus juga ya berbau tentang sains ataupun yang lain, di situ semua masuk. Oke, jadi memang ini karena United Nation ya, PBB gitu, di mana terkait seluruhnya orang kan kok mikir PBB itu perdamaian dunia aja. Iya. Ternyata ada hal yang lain ya. Iya, betul, Bu. Jujur aja saya juga baru tahu nih pas denger Aimun, apaan sih imun gitu. Ini langsung kaitannya dengan pandemi, penyakit iya, gitu ya. betul. Ternyata ini lebih ke sosialisasi juga mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di PBB PBB gitu ya. iya, betul. Oke, prestasi apa saja sih selain misalnya kamu tadi dapat terus kamu juga jadi sekjen, terus gimana sih bisa meraih itu semua supaya memotivasi nih sama teman-teman yang ada di rumah? Iya, motivasi itu tentu saya bersumber dari orang tua ya Bu, dari mana orang tua itu yang membuat saya hari ini bisa aktif di mana-mana, saya bisa prestasi gitu ya, karena kan bicara prestasi bukan hanya juara 1, juara 2 ya, tetapi proses yang itu dia mencapai hal-hal tersebut. Nah, selain ya Aimun, terus juga saya alhamdulillah kepilih jadi sekjen, saya juga ini Bu dapat best promotion lagi gitu. Itu di finalis Miss Muslimahan di 2002. Jadi memang kayaknya fashionnya di situ ya, marketing, komunikasi iya, gitu ya, konten kreator. Iya, betul. Itu ketika di Aimun sendiri memang harus basic bahasa Inggrisnya penting nggak sih? Atau memang kamu promosinya pakai bahasa Indonesia atau bahasa lokal atau gimana? Nah, kalau misalnya yang awal ini Bu, yang interns yang awal itu kita Indonesia juga nggak masalah gitu. Cuman ketika konferensinya kita mengikuti, emang itu kita harus paham gitu dengan Inggris ya. Di situ makanya saya juga melatih ya Bu, karena saya juga kurang sebenarnya, tapi karena pengen gitu bisa, jadi saya coba masakan diri gitu. Soft skill. Iya gitu. Betul Bu. Ketika daftar Aimun itu harus ini nggak harus ada syarat misalnya TOEFL, IELTS gitu, ada nggak? Oh, kalau misalnya karena ini interest nggak ada sih Bu. Nggak ada, ya. Cuman kalau misalnya jenjang yang selanjutnya itu memang dia baik itu di grup ataupun yang lain, kan kalau yang pertama mah kalau di grup itu ada khusus Indonesia Bu, orang Indonesia saja. Nah, kalau yang selanjutnya itu yang tingkat kedua itu semua negara disatukan gitu. Jadi Inggris otomatis harus bisa ya berbahasa internasional ya. Jadi untuk yang level awal kita nggak apa-apa nih pakai bahasa Indonesia masih dulu. bisa. Terus bikin konten juga kemarin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Ibu. Bahasa Indonesia karena memang target pasarnya juga orang Indonesia gitu ya. Itu ketika sasarannya ditentuin nggak, misalnya untuk remaja kah Aimun ini tuh, apakah untuk semua golongan seperti apa? Ya, ini lebih ke semua golongan sih Bu, tapi lebih kepada orang-orang yang kayak dari tingkat SMP, SMA gitu. Jadi lebih ke anak-anak muda ya? Iya, karena sertifikatnya ini Bu yang menarik dan juga sangat berpengaruh gitu, karena kan diakui oleh PBB itu sendiri. Nah, kamu kan udah mewakili Aimun, apa sih yang didapatkan? Iya, apa yang dapat gitu ya. Kalau misalnya yang saya dapatkan selama ikut Aimun ini tentu relasi. Jadi relasi, nggak hanya orang Indonesia aja gitu. Kalau orang Indonesia kan hanya berapa pulau atau kota, provinsi. Dan saya alhamdulillah sekarang jadi banyak yang dari Turki, terus juga ada yang dari India karena Bangladesh kan banyaknya. Di situ jadi ada relasi ya yang nggak semua orang juga bisa mendapat relasi seperti itu gitu. Kesempatan luar biasa ya. Iya Bu, Afghanistan ya itu luar biasa gitu buat saya. Itu relasi. Terus yang kedua itu pasti pengalaman dan pengetahuan. Di situ saya
jadi apa ya, mengolah diri saya, karena saya mungkin dari dulu SMA itu suka dalam ranah marketing juga gitu ya Bu. Jadi saya mencoba hari ini bagaimana memanfaatkan ataupun mendayagunakan media sosial yang hari ini sering digunakan oleh manusia-manusia ya, insan-insan hari ini gitu ya Bu. Nah, bagaimana sih supaya emang menjadi hal-hal yang positif gitu. Nah, di situ pun saya dilatih untuk menjadi orang-orang yang bisa istilahnya itu beradaptasi gitu, karena kan gak hanya dari lingkungan satu ataupun budaya yang sama gitu. Nah itu, terus juga selain itu tentunya sertifikat ya Bu, itu bisa saya gunakan gitu. Jadi portofolio ya? Portofolio, betul Bu. Dan juga alhamdulillah saya dapat surat penghargaan karena ya mendapat top promosional itu 2 kali. Nah terus juga alhamdulillah saya juga dapat intensif berupa materi, karena kalau misalnya targetnya sesuai itu dapat intensif. Oh, jadi ada insentifnya juga ya, dapat fee gitu ya, berapa? Itu lumayan ya? Pakai US apa? Atau serius nih, ini biasanya orang akan tertarik kalau urusannya udah UUD ya. Jadi ujung-ujung duit ya, motivasinya biasanya meningkat. Itu memang jadi kayak marketing lagi ya. Kalau misalnya likersnya mendapat sekian, nanti dapat fee berapa gitu. Iya. Pakai US apa rupiah? Kalau itu sih karena ini yang menaungi adalah pusatnya itu di India Bu, jadi emang mata uangnya dari India tapi nanti ke Indonesia kan gitu. Rupee, iya. Pakai rupee ya, jadi India ya, memang Aimun ini di bawah naungan PBB India gitu. UNHCR dari India sih Bu, di itunya. Terus emang emang terfokusnya mulainya dari PBB India itu sendiri. Awalnya gitu ya. Iya. Jadi si pencetus kegiatan itu dan dari pusatnya PBB di situ. Ini luar biasa sekali. Coba dong, kan kamu udah merasakan nih pengalaman, sudah mendapatkan benefits ya dari kegiatan-kegiatan yang kamu jalani. Gimana nih caranya, tips and triknya supaya teman-teman di luar sana juga bisa merasakan benefit-benefit gitu ya, manfaat-manfaat yang seperti kamu rasakan. Pesan-pesan apa nih buat teman-teman di rumah? Iya, pesan mungkin ya untuk teman-teman hari ini, anak-anak muda yang dimana tentu punya cita-cita gitu ya, punya impian-impian besar, yang pengen menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berprestasi apalagi, terus juga itu nggak semua bisa dibilang untuk membanggakan kedua orang tua gitu ya. Nah, pesan saya sih, selama di situ ada peluang, ya kita ambil kesempatan peluang-peluang tersebut, karena kita nggak akan tahu di peluang mana kita akan menjadi sosok yang kita inginkan gitu, dan di posisi mana kita akan menggapai impian kita gitu. Karena kan setiap proses dan pun jalan itu punya hikmahnya, punya pelajarannya yang bisa kita terus kembangkan dan juga menjadi evaluasi diri gitu Bu. Nah, karena untuk aktif berorganisasi, terus juga aktif sana sini, apalagi di ajang internasional seperti ini, itu sangat luar biasa benefitnya, dan juga itu membuka celah ataupun jalan-jalan untuk menuju pencapaian apa yang diharapkan oleh teman-teman semuanya gitu. Dan ya nggak mudah gitu, intinya adalah teman-teman mau mencari, teman-teman mau menjelajahi, teman-teman juga mau mempergunakan peluang yang ada gitu. Kalau misalnya peluang itu tidak dihadirkan, ya otomatis teman-teman harus mencarinya gitu. Tidak harus menunggu peluang itu datang, tetapi harus dicari gitu. Karena kalau misalnya peluang itu terkadang terselip, ya nggak kelihatan gitu ya Bu, mau nggak mau kita harus buka mencarinya. Nah itu sih Bu, mungkin pesan saya, karena di sini modal kita dalam survive juga ya Bu, dalam kehidupan adalah kita itu dibekali antara pengetahuan ataupun pengalaman gitu. Jadinya setidaknya kalau misalnya kita tidak berpengetahuan yang benar-benar wah gitu ya gitu, setidaknya kita dapat ataupun punya pengalaman-pengalaman. Pun juga dengan kalau misalnya kita belum bisa berpengalaman, setidaknya kita juga bisa berpengetahuan.
Oke, luar biasa. Take a change ya. Ambil kesempatan yang muncul di depan mata, karena kita nggak pernah tahu kesempatan itu akan datang kapan lagi gitu. Ya. Betul. Jadi memang harus mau berani mencoba ya. Betul, Bu. Nyoba dulu deh soal urusan apakah gagal, berhasil atau tidak. Kita nggak akan pernah tahu kalau nggak nyoba gitu Betul, ya. Bu. Nah, itu pesan-pesan dari Vina luar biasa banget buat semua teman-teman yang ada di rumah ya. Ini benar-benar apa ya, kalau menurut saya memberikan insight bahwa kebanyakan orang itu menyia-nyiakan kesempatan di depan mata karena insecurity gitu. Betul, Karena Bu. takut nggak bisa, nggak mampu bahasa Inggris. Vina sendiri mengakui ternyata bahasa Inggris Vina belum terlalu oke, Iya, tapi itu jadi betul. memicu untuk terus belajar menepak diri Iya, menepak betul. diri gitu, supaya kemampuan soft skill berbahasa Inggris pun jadi makin baik. Karena kalau pun jago tapi nggak dipakai itu bahasanya cuma Betul. sia-sia, karena harus memang kita gunakan ya. Ini terima kasih banyak loh Iya, udah Ibu, berbagi bersama sama-sama. kita. Ini menjadi acara yang luar biasa banget ya, inspiratif sekali buat saya sendiri secara pribadi. Nanti di kelas akan saya pakai nih kan. Ya, itu dia inspirasi dari Vina. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, obrolan kita, obrolan inspirasi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.